Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Industri akan membahas mengenai materi ekonomi industri, yakni diskriminasi harga, price discrimination. Beberapa hal yang akan kami bahas di sini adalah mengenai syarat-syarat diskriminasi harga derajat pertama, diskriminasi harga derajat kedua, diskriminasi harga derajat ketiga, diskriminasi harga dan pasar internasional, serta contoh kebijakan diskriminasi harga. Secara umum, diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga barang yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, dengan tujuan diantaranya meningkatkan penjualan, total revenue, sekaligus laba. Diskriminasi harga ditetapkan karena perusahaan melihat adanya perbedaan karakteristik permintaan yang dihadapinya. Perbedaan harga dapat ditetapkan berdasarkan perbedaan segmen pasar, konsumen, kuantitas pembelian, atau perbedaan waktu. Beberapa contoh diskriminasi harga yang sering diterapkan, misalnya produsen menetapkan harga yang berbeda untuk barang yang sama tetapi dengan merek atau label yang berbeda. Berikutnya, jasa profesional. Dokter, konsultan, atau pengacara menetapkan tarif yang berbeda untuk klien yang berbeda. Misalnya, dokter menetapkan tarif yang berbeda antara pasien peserta asuransi dan bukan peserta asuransi. Strategi ini umumnya dijalankan oleh industri monopolis guna menguasai pasar sehingga dapat lebih mudah mewujudkan tujuan bisnis yang telah ditentukan. Namun demikian, dalam praktiknya, setiap perusahaan berada di dalam industri dapat saja menjalankan praktik diskriminasi harga ini sepanjang keadaannya memungkinkan. Strategi diskriminasi harga menurut analisis ekonomi klasik pada dasarnya dapat dibedakan dengan 3 cara, yaitu strategi diskriminasi harga derajat pertama, strategi diskriminasi harga derajat kedua, dan strategi diskriminasi harga derajat ketiga. Syarat-syarat diskriminasi harga. Beberapa keadaan yang memungkinkan perusahaan monopoli melakukan diskriminasi harga yaitu 1. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. 2. Sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. 3. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. 4. Kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. Apabila biaya dikeluarkan melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, tidak ada manfaatnya untuk menjalankan kebijakan tersebut. 5. Produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Ini misalnya dilakukan dengan menjual barang yang sama tetapi dengan pembungkusan, merek atau cap dan kampanye iklan yang berbeda. Pembahasan berikutnya adalah mengenai diskriminasi harga derajat pertama atau first degree price discrimination. Pada diskriminasi harga derajat pertama ini, harga ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah unit produk atau untuk setiap konsumen. Dan harga yang ditetapkan itu persis sama dengan harga maksimum yang konsumen bersedia untuk membayarnya. Industri monopolis pada dasarnya dapat menjalankan strategi harga jual yang bersifat tunggal, yaitu menjual outputnya dengan harga jual yang lebih tinggi. Melalui tindakan ini, monopolis dapat memperoleh keuntungan per kesatuan output yang lebih besar sehingga dapat meraih keuntungan pasar yang jauh lebih besar. Contoh dari diskriminasi harga derajat pertama ini yaitu misalnya seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda-beda pada setiap pasiennya. Contoh yang lain adalah misalnya, sebuah dealer mobil bisa saja menetapkan harga yang berbeda untuk merek mobil yang sama kepada 10 orang konsumen yang berbeda.
Namun, monopolis akan menghadapi beberapa kemungkinan apabila menjual output pada tingkat harga yang lebih tinggi. Kemungkinan yang pertama adalah adanya kehilangan bagian pasar, yaitu berkurangnya jumlah pembeli yang dapat membeli output yang dihasilkannya. Kemungkinan yang kedua adalah terjadinya ancaman masuknya pesaing baru ke dalam pasar sebagai akibat adanya keuntungan supernormal yang diciptakan oleh monopolis yang bersangkutan. Dan kemungkinan yang terakhir adalah terjadinya ancaman dibubarkannya perusahaan industri tersebut oleh pemerintah karena dianggap telah mengeksploitasi konsumen. Oke, selanjutnya adalah diskriminasi harga derajat kedua atau second degree price discrimination. Pada diskriminasi harga derajat kedua ini, umumnya harga ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah pembelian. Penerapan diskriminasi harga derajat kedua ini banyak kita temui dalam keseharian dan sangat umum dilakukan oleh pedagang. Contohnya adalah perbedaan harga per unit pada pembelian grosir dan pembelian eceran. Di dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, praktik harga jual diskriminasi derajat kedua ini banyak terjadi pada kegiatan bisnis perdagangan. Para pembeli yang membeli kelompok barang yang lebih banyak membayar dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pembeli lainnya yang hanya membeli output pada kelompok barang yang lebih sedikit. Melalui penerapan strategi diskriminasi harga derajat kedua ini, monopolis dapat meraih keuntungan yang lebih besar sebagai akibat adanya perluasan pasar bagi output yang dapat dikuasainya. Selain itu, monopolis akan terhindar dari ancaman pemerintah karena telah dituduh mengeksploitasi konsumen. Diskriminasi harga derajat ketiga. Berikut penjelasannya. Diskriminasi derajat ketiga atau biasa disebut dengan third price discrimination merupakan bentuk diskriminasi harga yang paling umum untuk dipraktikkan di dalam pasaran, yaitu ketika perusahaan mengelompokkan pasar atau konsumen menjadi dua atau lebih submarket. Misalnya, penerbit internasional menetapkan harga buku teks softcover yang lebih mahal daripada yang hardcover. Yang selanjutnya yaitu adalah diskriminasi harga dan pasar internasional. Praktik-praktik harga jual diskriminatif sebenarnya tidak hanya terjadi di sekitar pasaran output di dalam negeri saja, melainkan penggunaan strategi diskriminasi harga ini juga sudah mulai merambah ke daerah luar negeri. Ada suatu istilah yaitu istilah politik dumping, yaitu adalah menjual output di pasaran dalam negeri dengan harga jual yang mahal, sementara itu di luar negeri dijual dengan harga yang murah tanpa adanya hubungan dengan biaya produksi dan distribusi. Taktik ini merupakan praktik strategi diskriminasi harga pada dunia bisnis yang melintasi batas pasar global. Ada kalanya di pasaran dalam negeri, perusahaan-perusahaan industri domestik sering menghadapi persoalan-persoalan kejenuhan pasar dari output yang dihasilkannya. Atau bisa juga terjadi perusahaan-perusahaan industri dalam negeri berproduksi secara berlebihan karena tidak tepat memperkirakan ramalan penjualan sehingga terjadi kelebihan produksi atau oversupply. Suasana demikian tentunya dapat menimbulkan kerugian ataupun menurunkan tingkat keuntungan pasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh perusahaan-perusahaan industri domestik. Kalau semua output yang telah dihasilkan oleh perusahaan tidak terjual semua di pasaran dalam negeri, maka sebagai gantinya barang-barang yang sudah dihasilkan tersebut harus dijual di pasaran luar negeri. Dengan demikian, produsen terhindar dari kerugian atau penurunan volume keuntungan yang seharusnya dapat dinikmatinya. Praktik harga dumping ini tidak terlalu disukai oleh lawan para pesaing di pasar, karena perbuatan ini dianggap sebagai suatu tindakan berbisnis curang guna memenangkan persaingan pasar. Perbuatan ini ditentang keras di dalam pasar yang bersaing secara bebas. Praktik harga dumping ini pada akhirnya dilarang pemerintah di dalam arena bisnis internasional. Sebagai konsekuensinya, negara importer melakukan tindakan embargo ekonomi. Embargo ekonomi berupa larangan ekspor impor secara terbatas, atau dapat juga terjadi larangan ekspor impor secara penuh praktik embargo. Saya akan menjelaskan tentang contoh kebijakan diskriminasi harga. Satu, kebijakan diskriminasi harga oleh
perusahaan monopoli pemerintahan. Contohnya perusahaan listrik negara misalnya menggunakan tarif yang berbeda untuk listrik yang dipakai rumah tangga dan yang dipakai perusahaan. Kedua, kebijakan diskriminasi oleh jasa-jasa profesional. Contohnya dokter spesialis, dokter praktek umum, ahli hukum, dan guru khusus privat. 3. Kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Contoh, harga penjualan ke luar negeri pada umumnya lebih rendah karena di pasaran internasional terdapat banyak saingan. Dan untuk mempertinggi kemampuannya untuk bersaing, perusahaan perlu menekan harga hingga ke tingkat yang serendah mungkin. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.